Nah, dan juga Sang Begawan pada itu memberikan pusaka kepada si Palgunadi berwujud mustika yang bernama Mustika Rapal yang pernah kita bahas. Bahwasanya Mustika Rapal tadi daya kekuatannya tadi sangatlah luar biasa jika digunakan untuk berperang, dan cincin tersebut terkena cahaya dari sinar matahari atau sang surya dan cahaya tersebut akan mengenai musuhnya, dan musuhnya tadi ceritakan bisa lemas tidak berdaya. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih ditemani oleh dalang muda kita, yaitu Mas Gurit. Dan kita akan membahas berbagai hal yang menarik di dalam pedalangan, entah itu lakon, cerita maupun tokoh-tokoh di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pemirsa penasaran? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, sugeng dalu Mas Gurit. Dalu Mas Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik Mas Bayu. Semoga Mas Bayu juga mendapatkan anugerah dan juga mendapatkan kesehatan bagas waras Mas Bayu. Amin. Mudah-mudahan sehat ya Mas. Ya Mas Bayu. Nah, kali ini dalam kesempatan kali ini Mas, ya, kita mau membahas tentang lakon di dalam pewayangan. Lakon menarik apa Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita membahas tentang Arjuna dan juga anak-anaknya juga, dan juga Bathara Guru, di mana di situ banyak sekali lakon yang istilahnya lakon carangan yang dijadikan satu. Di situ ada Bathari Durga yang ikut tampil di situ, dan juga seputar lembut Setro Gondomayit. Di situ kali ini kita membahas tentang Raden Palgunadi. Nah, kemarin kita membahas tentang di saat kita membahas epos Ramayana, saya pernah menceritakan tentang perjalanan si Raden Palgunadi atau Bambang Ekoloyo yang berguru kepada si Pandita Durna. Nah, kali ini kita berbeda, membahasnya tentang sisi pernikahan dari Palgunadi. Ya, pernikahan Palgunadi atau Bambang Ekoloyo. Jadi namanya ada dua tadi. Nah, Raden pernikahan dari Palgunadi tadi diceritakan Mas Yu, dimulai ketika di negara Astina, Prabu Duryudana tadi diceritakan dia masih ingin menikah. Dia ingin menikah dengan putri dari negara Giling Wesi. Putri dari negara Giling Wesi, anak dari Prabu Sudono yang bernama Dewi Anggraini. Akan tetapi putri tersebut ternyata dijadikan sayembara oleh adik si Anggraini yang bernama Raden Karentaknyono Mas Bayu. Nah, di situ Prabu Duryudana tadi ingin sekali menikahi si Dewi Anggraini, namun dia lalu mengutus kepada adiknya para Kurawa yang bernama Raden Dursosana dan juga si Kartomarmo tadi untuk datang ke negara Giling Wesi tadi, mengikuti sayembara tadi sebagai perwakilan dari Prabu Duryudana pada saat itu. Nah, akhirnya mereka berdua tadi berangkat, si Dursosana dan Kartomarmo beserta Kurawa lain tadi berangkat ke negara Giling Wesi untuk mengikuti sayembara tersebut. Nah, sedangkan di negara Awangga, di situ ada raja raksasa bernama Prabu Karnawasesa. Jadi sebelum negara Awangga tadi diberikan kepada Adipati Karno, di situ rajanya yang mendahului di situ ada nama Prabu Karnawasesa, seorang raksasa. Ya, raksasa beserta patihnya bernama Kalawidya. Nah, ternyata raja raksasa Prabu Karnawasesa tadi juga ingin
mengikuti sayembara putri tersebut di negara Giling Wesi. Maka dia berangkat ditemani patihnya tadi yang seperti tadi, yang ingin mengikuti tadi banyak juga. Nah, dan juga di hutan Kerendoyono, di situ Raden Permadi beserta Punoka tadi yang berada di tempat tersebut. Raden Permadi mengatakan kepada Punokawan bahwasanya dia juga kasmaran kepada Dewi Anggraini pada saat itu, putri negara Giling Wesi. Nah, Permadi pada saat itu juga mendengar kabar bahwasanya sang putri Anggraini tadi dijadikan sayembara perang oleh si Raden Karentaknyono. Maka dia ingin mencoba mengikuti sayembara tersebut, siapa tahu dia berhasil memenangkan. Lalu dia mengajak Punokawan untuk menemaninya datang ke negara Giling Wesi mengikuti sayembara tersebut. Oh, ternyata Raden Permadi juga ingin memperistri Dewi Anggraini ya, Mas? Ya, benar sekali. Kemudian ia mengikuti sayembara yang diadakan Raden Karentakyono. Ya, benar sekali. Tadi yang mengikuti tadi ada 3 tadi. Prabu Duryudana mewakilkan kepada Kurawa, dan juga Prabu Karnowiso Raja Negara Awanggo, dan Permadi tadi juga ingin mengikuti pada saat itu. Nah, sedangkan di tempat lain di hutan Tunggul, di situ ada keturunan Raden Wibisono yang merupakan putra Raja Negara Singgelo, yaitu Prabu Palguno, yang bernama Raden Palgunadi atau Bambang Ekoloyo. Nah, tadi Palgunadi tadi anaknya Prabu Palguno. Nah, diceritakan si Palgunadi tadi sedang bertapa, dia bertapa. Diceritakan dia ingin nggayuh, tujuannya tadi dia ingin bisa tinggal di tanah Jawa, seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan datanglah Begawan Amiseno. Begawan Amiseno tadi merupakan guru dari Prabu Palguno yang sudah berwujud susma, berbadan susma. Tadi gurune si sebenarnya Palguno, ayah Palgunadi tadi memiliki guru yaitu Begawan Amiseno tadi. Tetapi di situ Amiseno tadi berwujud susma, mungkin sudah meninggal, akan tetapi susmanya masih. Nah, di situ diceritakan susma dari Begawan Amiseno tadi memberikan pesan kepada Palgunadi tadi untuk bisa menikahi Dewi Anggraini yang merupakan keturunan dari negara Medang Kamulyan pada saat itu. Nah, dan juga sang Begawan pada saat itu memberikan pusaka kepada si Palgunadi berwujud mustika yang bernama Mustika Rapal, yang pernah kita bahas bahwasanya Mustika Rapal tadi daya kekuatannya tadi sangatlah luar biasa jika digunakan untuk berperang, dan cincin tersebut terkena cahaya dari sinar matahari atau sang surya pada saat itu, dan cahaya tersebut akan mengenai musuhnya, dan musuhnya tadi ceritakan bisa lemas, tidak berdaya, kehilangan otot bebayu, istilah seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya selanjutnya Palgunadi tadi setelah diberikan Mustika Rapal tadi, lalu dia berangkat menuju negara Giling Wesi, Mas Bayu. Nah, terus apakah Palgunadi akan mengikuti perintah dari Begawan Amiseno itu, Mas? Nah, Raden Permadi mengikuti, lalu dia berangkat tadi, Mas Bayu. Lalu dia berangkat tadi, dia mengikuti perintah tadi, lalu dia berangkat ke negara Giling Wesi. Nah, sedangkan pada saat itu di negara Giling Wesi itu sendiri, nah di situ Prabu Sudono atau namanya anak dari Prabu Donorojo beserta istrinya yaitu Dewi Srini pada saat itu. Nah, mereka berdua tadi sedang dihadap oleh kedua anaknya yang bernama Dewi Anggraini dan juga Raden Karentaknyono. Nah, diceritakan anak laki-lakinya Raden Karentaknyono tadi mengatakan bahwasanya dirinya ingin mengadakan sayembara perang untuk kakaknya tadi. Akan tetapi pada saat diceritakan tidak ada satu orang pun sama sekali yang bisa mengalahkan kekuatan dari Raden Karentaknyono pada saat itu. Nah, tidak berselang lama, pada saat itu datanglah utusan dari negara Astina, yaitu si Dursasana beserta Kurawa tadi mengatakan bahwasanya dia ingin mengikuti sayembara perang yang diadakan Raden Karentaknyono sebagai dia tadi perwakilan dari Prabu Duryudana, Raja Negara Astina. Nah, Raden Karentaknyono pun bersedia menghadapi para Kurawa tadi, lalu diajaknya mereka itu tadi ke gelanggang kawat atau tempat peperangan, arena pertarungan namanya Blabar Kawat, Mas Bayu. Nah, singkat cerita Dursasana dan Karentaknyono tadi berperang, dan Dursasana pada saat itu kalah. Kurawa pada yang membela tadi bergantian, mereka juga tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan si Karentaknyono pada saat itu. Nah, seketika pada saat itu Kurawa kalah, lalu dia mundur. Nah, pada saat itu juga lalu tidak berselang lama datanglah Raden Permadi tadi datang beserta para Punokawan pada saat itu juga mengatakan bahwa dia ingin mengikuti sayembara perang. Nah, Permadi dipersilahkan juga, lalu dia masuk ke dalam Blabar Kawat Jangan Jenencang, lalu dia berperang melawan Raden Karentaknyono. Terjadilah peperangan sengit di antara mereka berdua, di antara kedua kesatria tadi, Permadi melawan Karentaknyono. Nah, situ Karentaknyono tadi mengalami kewalahan sebenarnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah ajian
hingga mengeluarkan angin yang sangat besar hingga membuat si Permadi beserta para Punokawan tadi terpental dari belabar kawat Jangan Cencang tadi. Jadi Permadi tadi kalah, Mas Bayu. Jadi Dursosana terus siapa tadi? Para Kurawa dan juga itu Permadi kalah semua kalah semuanya pada saat itu. Kerentaknyono. Ya, Kertaknyono tadi, Mas Bayu. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas, itu? Nah, selanjutnya pada saat itu datanglah Raden Palgunadi tadi. Raden Palgunadi datang menghadap si Karentaknyono, mengatakan dia ingin mengikuti sayembara perang. Nah, selanjutnya di situ dia masuk ke arena peperangan. Akhirnya terjadi perangan di situ, Palgunadi melawan Raden Karentaknyono. Di situ Raden Palgunadi tadi sempat kewalahan dan dia lalu mengeluarkan senjata pemberian dari Begawan Amisen tadi, yaitu Mustika Rapal tadi, dikeluarkan dan diarahkan kepada sinar matahari, dan sehingga membuat cahaya yang sangat terang tadi mengenai Raden Karentaknyono hingga membuat si Raden Karentaknyono tadi jatuh pingsan dan kewalahan. Dia akhirnya mengaku kalah, mengaku tobat kepada si Raden Palgunadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya sayembara tersebut akhirnya dimenangkan oleh si Raden Palgunadi. Lalu diceritakan si Raden Palgunadi dinikahkan dengan Dewi Anggraini pada saat itu, Mas Bayu. Jadi akhirnya sayembara tadi berhasil dimenangkan oleh Raden Palgunadi, Mas Bayu. Dan akhirnya si Dewi Anggraini dinikahkan dengan Raden Palgunadi. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Oh ya, Mas, silakan diminum dulu. Oh Mas. ya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, setelah pernikahan tersebut diceritakan Prabu Sudono tadi suatu hari memanggil mantunya tadi. Ya. Palgunadi tadi datang menghadap sang raja mengatakan bahwasanya dirinya tadi merupakan putra raja negara Singgela, anaknya Prabu Palguno. Nah, sang raja Prabu Sudono pada saat itu sangatlah senang. Ternyata mantunya tadi merupakan anak raja. Dari situ Palgunadi tadi diceritakan diberikan sebuah sebuah daerah dan dijadikan sebuah kasatrian. Kasatrian tersebut diberi nama Paranggelung. Maka yang terkenal tadi adalah Palgunadi tadi berasal dari kasatrian Paranggelung, seperti itu. Nah, sedangkan si anak laki-lakinya, anaknya si Sudono yang laki-laki Raden Karentaknyono tadi, oleh sang raja tadi diberi tugas untuk membabat hutan Tasik pada saat itu. Nah, karena negara Giling Wesi tadi ceritakan menurut sang raja sudah habis masa kejayaannya. Bahkan sang raja Prabu Sudono tadi ingin pergi dari negara Giling Wesi dan dia akan memilih menjadi seorang pandito, milih mandito, seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah itu setelah dibagi-bagi tadi tidak berselang lama datanglah raja raksasa dari negara Awangga, Prabu Karnawisesa tadi datang menghadap sang raja mengatakan bahwasanya dia ingin meminta Dewi Anggraini untuk dijadikan permaisuri. Akan tetapi dihadang oleh si Raden Palgunadi yang merupakan suaminya pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan Raden Palgunadi, Mas? Nah, di situ Raden Palgunadi diceritakan tidak terima istrinya tadi akan direbut, lalu dia mengeluarkan senjata Mustika Rapal tadi, andalannya, lalu diarahkan ke arah cahaya matahari dan sorotnya tadi mental mengenai si Prabu sang raja raksasa Karnawisesa tadi hingga membuat sang raja tadi tiba-tiba jatuh lemas tidak berdaya, pingsan seperti itu. Nah, anak buahnya tadi kaget lalu dipopong lah si Prabu Karnawisesa tadi kembali ke negaranya pada saat itu. Nah, sedangkan si Permadi tadi, nah di negara Amarta Prabu Puntadewa tadi sedang bersama Bima, sedang memberikan tentang hilangnya Raden Permadi. Raden Permadi tadi hilang, pada saat kebingungan lah kok tiba-tiba hilang dari Madukara. Nah, selanjutnya pada saat itu, Mas Bayu, nah Puntadewa tadi mengutus kepada Bima untuk mencari hilangnya si Raden Permadi pada saat itu. Nah, Bima bersedia. Nah, di tengah perjalanan si Bima tadi bertemu dengan si Duryudana dan berserta di Durna. Nah, si Duryudana mengatakan pada mau kemanakah perginya tadi. Nah, Bima mengatakan bahwasan dia ingin pergi mencari Permadi di negara Giling Wesi pada saat itu. Nah, Duryudana pada saat itu ingin ikut bersama Bima tadi untuk datang ke negara Giling Wesi mbok menawa Kurawa tadi berhasil. Nah, belum sampai di negara Giling Wesi akhirnya Bima bertemu dengan Permadi. Beserta bertemu dengan Permadi dan Punokawan. Permadi menceritakan bahwasanya baru saja dia mengikuti sayembara perang di negara Giling Wesi, akan tetapi dia kalah melawan Raden Karentaknyono. Nah, Bima pada saat itu tidak terima bahwasanya adiknya tadi istilahnya dipulosoro oleh si Karentaknyono tadi, dan juga dia ingin mengetahui kehebatan dari Karentaknyono tadi. Lalu dia istilahnya kesusu pergi berangkat ke negara Giling Wesi tadi, Mas Bayu. Jadi dia di situ berangkat. Oh, jadi sekarang Bima tidak terima ya, Mas, atas kekalahan dari Permadi dan si Bima akan menjajal
kekuatan dari Karentakyono. Ya benar sekali di situ Mas Bayu. Nah, akhirnya dia berangkat bersama si Duryudana tadi yang ternyata juga ikut. Nah, diceritakan di negara Gilingwesi tadi Prabu Sudono sedang bersama Palgunadi beserta istrinya dan juga Karentakyono tadi menerima kedatangan si Bima tadi. Ceritakan Bima tadi pengen jajal bagaimana kemarahan tadi, lalu dia ingin meminta Dewi Anggraini tadi untuk dijadikan istri oleh Permati. Nah, di situ ternyata yang menghadang tadi adalah Palgunadi. Dia tidak terima, menghadang keinginan dari Bima tadi, lalu terjadilah peperangan rame di situ di antara mereka berdua, di antara Bima melawan si Palgunadi pada saat itu Mas Bayu. Nah, diceritakan pada itu terjadi peperangan, Bathara Narada turun memisahkan mereka berdua yang sedang berperang tadi dan mengatakan kepada Bima bahwasanya Dewi Anggraini tadi sudah pasti jodohnya si Raden Palgunadi, seperti itu. Tadi itu jodohnya si Permati. Nah, Bima pada saat itu pun merasa malu, akhirnya dia diceritakan membawa pulang kembali si Permati ke negara Amarta. Nah, sedangkan si Duryudana tadi yang masih menginginkan Dewi Anggraini tadi mencoba ingin merebut Dewi Anggraini, akan tetapi dikalahkan oleh si Raden Karentakyono pada saat itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Salah satu lakon yang mengisahkan tentang Rabine Palgunadi di situ, yang dimana menjadi perebutannya tadi adalah si Dewi Anggraini Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Brit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Iya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Rabine Palgunadi, di mana Raden Palgunadi mendapatkan istri putri dari negara Gilingwesi yang bernama Dewi Anggraini, dan ia juga mendapatkan mustika rapal pemberian dari Begawan Amiseno. Itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas. Mudah-mudahan cerita tersebut bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.